Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bilingualiers, back again with MAB Podcast. Spill the tea. Kenalin, nama aku Malina dan rekan aku Zaskia. Jadi hari ini kita akan bahas tentang organisasi yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu PMI dan PMR. Buat yang belum tahu, PMI merupakan singkatan dari Palang Merah Indonesia, sedangkan PMR adalah singkatan dari Palang Merah Remaja. Buat teman-teman yang baru tahu atau dengar tentang PMI dan PMR ini, Kak Zaskia bisa tolong jelasin seputar PMI dan PMR nggak sih, Kak? Tentu dong, jadi PMI atau Palang Merah Indonesia adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang berfokus pada bencana alam dan penanggulangan pertolongan pertama. Nah, PMI sendiri berperan untuk memberikan pertolongan pertama, mendonorkan darah, hingga menolong korban bencana alam. Nah, sedangkan PMR atau Palang Merah Remaja ini seperti PMI, akan tetapi khusus untuk remaja. Nah, PMR juga bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kesehatan, dan juga cara pensiapsiagaan sejak dini. Berarti PMR ini lebih mengarah ke edukasi untuk remaja, untuk mengenalkan tentang kegiatan kemanusiaan sejak awal ya. Betul banget. Jadi remaja juga bisa belajar bagaimana sih caranya menolong orang lain, menjaga kesehatan diri, dan juga membangun rasa kepedulian terhadap sesama orang lain. Wow, keren banget. Nah, kalau PMI sendiri, perannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih, Kak? Nah, peran PMI ini sering kita rasakan, tapi tidak kita rasa seperti setiap kali ada musibah banjir, tanah longsor, ataupun kebakaran, PMI adalah salah satu organisasi yang langsung terjun ke lapangan untuk membantu para korban. Selain itu, PMI juga rutin melakukan kegiatan donor darah yang sangat penting untuk menyelamatkan banyak nyawa. Oh iya, bener banget. Donor darah dari PMI ini emang sering banget kita lihat ya, Kak, kayak di mall-mall atau acara-acara besar lainnya. Sebenarnya, seberapa penting sih, Kak, kegiatan donor darah ini? Nah, donor darah itu sangat penting banget loh. Kebutuhan akan darah di rumah sakit itu juga sangat tinggi, terutama untuk pasien yang membutuhkan transfusi darah seperti penyakit kanker, ibu hamil, maupun korban kecelakaan. Nah, PMI juga berperan untuk mengumpulkan stok darah yang aman dan mencukupi untuk kebutuhan ini. By the way, Kak, berbicara tentang donor darah, aku jadi ingat kalau banyaknya kasus tentang anemia pada remaja yang mana kondisi tubuhnya itu kekurangan darah hingga menyebabkan pusing, lemas, dan bisa sampai pingsan. Menurut Kakak, sebagai salah satu anggota PMR di sekolah, seberapa bahayanya sih, Kak, anemia ini dan pentingnya obat tambah darah bagi anak remaja? Nah, benar banget ini. Jadi obat tambah darah ini sangat penting banget loh buat kita sebagai anak remaja. Bukan hanya untuk anak anemia saja, tetapi yang bukan anemia juga penting untuk dikonsumsi. Anemia ini juga cukup berbahaya loh guys. Mungkin di masa sekarang kita belum merasakan apa sih efeknya itu, tetapi setelah beberapa tahun kemudian efeknya akan muncul. Dan efek yang paling parah adalah menyebabkan gagal jantung. Wow, cukup berbahaya ya, Kak. Terus cara pencegahan agar tidak terkena anemia itu gimana sih, Kak? Anemia dapat dihindari dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Makanan yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan zinc. Nah, pemerintah juga memiliki program rutin mendistribusikan tablet tambah darah atau TDD bagi wanita usia subur, termasuk remaja dan ibu hamil. Nah, peran kita sebagai PMR yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya TTD, seperti memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri di sekolah 1 minggu 1 kali, dan mendorong masyarakat untuk memakan makanan yang bergizi dan juga menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari penyakit anemia. Wow, oke. By the way, kalau soal pengalaman pribadi nih, menurut Kak Zaskia, gimana sih Kak rasanya jadi anggota PMR itu? Dan apa aja yang bisa Kakak dapat selama ikut organisasi tersebut? Wah, pengalaman PMR di aku ini sangat banyak banget sih ya. Kayak aku bisa belajar banyak hal. Contohnya,
mulai dari keterampilan pertolongan pertama seperti cara membalut luka dengan benar, membantu teman yang mengalami sesak nafas, dan membantu korban bencana, sampai kegiatan sosial seperti membantu di acara-acara kemanusiaan. Selain itu, di PMR ini juga kita bisa dilatih untuk siap menghadapi situasi darurat dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Menarik sekali ya ternyata. Ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan selama menjadi anggota PMR? Ada dong, salah satu yang pengalaman berkesan menurut aku itu menjadi tim medis saat kegiatan sekolah. Contohnya pada acara besar sekolah seperti upacara bendera, kegiatan olahraga antar kelas, terus juga kegiatan perkemahan. Saya ditunjuk untuk menjadi bagian dari tim medis. Bersama teman-teman PMR, kami bersiap dengan peralatan P3K seperti perban, plaster, dan juga obat-obatan yang ringan. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk memberikan penyuluhan kepada siswa untuk membantu melakukan pengecekan kesehatan sekolah seperti kesehatan mata, kesehatan telinga, dan juga cek HB. Nah, di puskesmas ini juga saya belajar bagaimana cara mengecek telinga, juga saya belajar bagaimana sih caranya tensi dengan benar. Terus juga puskesmas ini saya bisa membantu masyarakat untuk agar terhindar dari penyakit-penyakit. Dan pengalaman ini tuh menurut saya sangat luar biasa ya. Saya juga bisa berkontribusi walau hanya dengan kegiatan-kegiatan yang kecil. Wah, ternyata banyak banget ya benefit dari mengikuti kegiatan PMR ini. Gak hanya kita dapat pelajaran yang ada di sekolah, tapi kita juga bisa belajar sesuatu dari organisasi PMR ini. Menurut kakak nih ya, apa sih pentingnya generasi muda untuk bisa ikut dalam organisasi PMR ini? Menurut aku itu sangat penting ya, apalagi kan generasi muda saat ini juga itu sangat berperan penting bagi masa depan, termasuk dalam hal kemanusiaan. Dan dengan ikut PMR ini, remaja bisa belajar rasa kepedulian sejak dini dan itu bisa dibawa sampai dewasa. Selain itu, PMR juga bisa membekali kita dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menolong orang lain yang tidak hanya berguna di organisasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut kamu sendiri itu gimana sih? Nah, kalau menurut aku ya, seperti yang kakak bilang tadi, emang PMR ini sangat-sangat merupakan suatu organisasi yang sangat bagus untuk kita ikuti sebagai generasi muda. Dan generasi muda ini juga sebagai member dari PMR ini mempunyai pengaruh besar bagi masa depan bangsa untuk menjadi bangsa dan masyarakat yang lebih bijak ketika menghadapi suatu kondisi yang tidak disangka-sangka seperti kecelakaan dan memberikan pertolongan pertama lain. Terus anak muda kan juga punya energi dan semangat yang luar biasa ya. Jadi kalau disalurkan ke hal-hal positif seperti tadi, itu bisa memiliki dampak yang besar. Kemudian gimana sih kak? Kakak itu punya pesan nggak buat teman-teman kita yang mungkin tertarik buat gabung PMR atau jadi relawan PMI? Pesan aku sederhana aja sih ya, untuk jangan takut mencoba hal baru dan ikut bergabung di kegiatan yang bermanfaat untuk orang yang banyak. Dan dengan ikut PMR ini atau jadi relawan PMI, kita nggak hanya belajar dari berkontribusi buat masyarakat loh. Dan jangan lupa, kebaikan sekecil apapun dari kalian itu bisa berguna untuk masyarakat sekitar loh. Nah, from the beginning, we have discussed many things, mulai dari PMI, PMR, donor darah, dan anemia. Bisalah ya kak, di-spill dikit tips-tips menjaga kesehatan tubuh versi Kak Zaskia. Boleh, jadi tips menjaga kesehatan tubuh dari aku itu dengan menjaga pola makan ya, seperti memakan makanan yang bergizi. Contohnya, sering memakan sayuran dan juga mengonsumsi buah-buahan. Kemudian olahraga secara rutin 30 menit dalam sehari. Dan juga istirahat yang cukup dan meminum air putih yang banyak. Nah kak, kakak kan tadi bilang seenggaknya olahraga 30 menit. Nah, sedangkan kita itu sekolah itu udah sibuk banget dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 6.45 sampai hampir jam 5 sore.
itu kan kalau buat hari Sabtu dibuat olahraga itu kan kadang tuh kayak ngerasa males gitu kan ya Kak, kayak udah capek mau tidur aja. Gimana sih Kak cara memotivasi diri sendiri untuk melakukan olahraga biar demi menjaga kesehatan tubuh kita? Menurut aku itu kita harus bisa membagi waktu sih ya antara sekolah dan juga cara menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Apalagi kan saat ini banyak tuh penyakit-penyakit yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kita juga harus bisa menjaga kesehatan diri agar tidak terjangkit oleh penyakit-penyakit tersebut. Nah, menurut kamu, cara untuk menjaga kesehatan selain olahraga itu gimana sih? Nah, menurut aku kalau yang paling penting itu jaga pola makan ya Kak. Karena aku tuh udah pengalaman banget dulu waktu aku SMP itu kurang menjaga pola makan gitu Kak. Aku jadi gampang sakit, terus jadinya sering nggak masuk dan akhirnya rugi di aku sendiri. Aku ketinggalan pelajaran dan ini itu. Jadi yang paling penting menurutku selain olahraga bisa jaga pola makan dan selalu bermindset positif untuk bermindset positif dalam segala hal gitu. Oke, terus jadi obrolan kita kali ini menurutku itu inspiratif banget ya. Jadi kita itu makin paham tentang pentingnya PMI dan PMR. Kita juga bisa belajar bagaimana anemia itu dan cara pencegahannya. Terus kita juga spill tips, dikit-dikit tips tentang kesehatan. Makasih banyak ya Kak atas waktunya dan udah mau sharing-sharing ilmunya dan pengalamannya di sini. Sama-sama, aku juga senang banget bisa berbagi di sini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa termotivasi untuk ikut dalam kegiatan kemanusiaan ini. Amin. Oke guys, so tadi itu obrolan kita tentang PMI dan PMR bersama Kak Zaskia. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Aku berharap dari obrolan kita ini kita bisa menambah ilmu juga ya. Sampai jumpa di next episode guys. Jadi tetap jaga kesehatan dan selalu semangat berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.